Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia makin ribet, pikiran makin penuh, dan hidup kayak game level hard, padahal kamu baru mulai main? Tenang, gimana kalau ternyata para legenda sejarah punya cheat code berpikir yang bisa bikin kamu tetap tenang, fokus, dan bahkan unggul di tengah kekacauan? Di video ini, kamu bakal diajak ngintip 4 cara berpikir orang-orang hebat dari masa lalu, yang bukan cuma bijak tapi juga ngehack hidup dengan cara elegan. Yuk, mulai petualangannya. Bayangkan otakmu kayak meja kerja. Kalau penuh kertas, buku, sisa kopi semalam, dan catatan yang nggak jelas, gimana mau kerja jernih? Nah, Musashi Miyamoto, si samurai legendaris itu, ngerti banget soal ini. Dia nggak bilang, isi pikiranmu dengan lebih banyak strategi. Justru sebaliknya, kosongkan. Masalahnya sering bukan kurang info, tapi terlalu banyak tab yang terbuka di kepala. Overthinking bikin kamu malah lambat bertindak. Bayangin kalau Musashi lagi duel, tapi malah mikirin, besok makan apa ya? Udah pasti kalah duluan. Musashi ngajarin kita untuk bertindak dari ketenangan, bukan kegelisahan. Kayak saat kamu bereaksi spontan pas hampir jatuh, nggak pakai mikir, tapi justru itu yang paling tepat. Kenapa? Karena pikiranmu kosong, nggak diacak-acak ketakutan dan analisis berlebihan. Triknya, bukan tambah rencana, tapi buang. Lepaskan ekspektasi yang terlalu jauh ke depan, pikiran tentang hasil yang nggak bisa kamu kontrol, dan drama yang cuma hidup di kepala sendiri. Dan yang paling penting, tenang bukan berarti pasif. Justru di ruang kosong itulah intuisi dan kejernihan muncul. Kadang yang kamu butuh bukan strategi baru, tapi keberanian buat berhenti mikir terus. Jadi kapan terakhir kali kamu benar-benar diam, kosong, dan hadir? Mungkin saat itulah jawabannya muncul. Pernah nggak kamu capek hati gara-gara mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali? Kayak orang yang nggak balas chat, cuaca yang tiba-tiba hujan pas kamu udah rapi, atau hasil kerjaan yang nggak dihargai. Nah, Marcus Aurelius, kakek bijak dari masa Romawi, punya resep klasik, yaitu kendalikan yang bisa, terima yang tidak. Kuncinya ada di fokus. Fokusmu itu kayak sinar laser, makin tersebar, makin lemah. Tapi kalau kamu arahkan ke satu titik, boom, efektif banget. Jadi daripada nguras energi mikirin hal-hal yang nggak bisa kamu ubah, lebih baik arahkan ke yang kamu bisa ubah, yaitu pikiranmu, tindakanmu, dan cara kamu merespon. Seringkali kita salah sangka, kita kira menyerah itu artinya kalah. Padahal menurut Marcus, justru itu bentuk kebijaksanaan. Menyerah bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar, nggak semua hal harus dilawan. Bayangin kamu pagi-pagi udah siap ngeluh karena tahu bakal macet, bakal ada drama kantor, dan mungkin kopi tumpah. Daripada kesel duluan, mending kamu latihan mental. Oke, kalau kejadian gue udah siap. Ini bukan pesimis, tapi realistis. Dan yang paling penting, jangan buang energimu buat bertarung sama kenyataan. Realitas itu keras kepala. Makin kamu lawan, makin kamu capek sendiri. Tapi kalau kamu bisa terima, anehnya justru kamu jadi lebih kuat. Intinya kamu bisa tetap pegang kendali, asal kamu tahu apa yang memang bisa dikendalikan. Selebihnya, lepaskan. Kadang, damai itu datang bukan dari menang, tapi dari berhenti berusaha ngontrol segalanya. Kamu mungkin diajarin dari kecil, kerja keras pasti berhasil. Tapi Sun Tzu, si jenius strategi dari Tiongkok kuno, nggak sepenuhnya setuju. Buat dia, yang cerdas itu bukan yang banting tulang terus, tapi yang tahu kapan dan di mana harus bertarung. Bayangin 2 orang nanjak gunung. Yang satu langsung gas naik tanpa lihat peta, yang satu lagi muter dikit tapi lewat jalur landai. Siapa yang nyampe duluan? Nah, itu intinya, posisi mengalahkan perjuangan. Sun Tzu ngajarin kamu buat mikir sebelum gerak. Mau sukses? Jangan cuma fokus ke keringat, tapi ke tempat berdirimu. Kamu bisa kerja 12 jam sehari, atau kamu bisa bikin sistem yang kerja buat kamu. Beda mindset, beda hasil. Ada 5 prinsip buat dapetin posisi strategis. Yang pertama adalah kenali medannya, yaitu ngerti industrimu, lawanmu, dan dirimu sendiri. Yang kedua, jangan asal gerak, yaitu pertimbangkan semua opsi sebelum nyebur. Yang ketiga, cari keuntungan ganda, yaitu 1 langkah, 2 hasil. Yang keempat, cek sumber daya. Jangan paksa diri main di medan yang bukan buatmu.
Yang kelima, gerak dengan yakin, yaitu begitu posisi dapat, gas tanpa ragu. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa capek tapi nggak kemana-mana, mungkin masalahnya bukan kurang usaha. Bisa jadi kamu lagi berjuang di tempat yang salah. Karena kadang, jalan tercepat bukan yang paling berat, tapi yang paling tepat. Kalau hidup ini drama, banyak orang jatuh bukan karena alurnya jelek, tapi karena mereka ngotot pengen nulis skrip sendiri. Niccolo Machiavelli, si politikus realistis dari zaman Renaissance, bilang, yang bikin kamu sering kecewa bukan realitasnya, tapi ekspektasimu. Kamu mungkin pengen dunia ini adil, semua orang jujur, dan kerja keras selalu dihargai. Tapi kenyataannya, kadang si pemalas naik jabatan, yang tulus malah dikhianati, dan yang kamu bantu justru ninggalin. Sakit? Iya, tapi itu realita. Dan Machiavelli ngajarin, terima dulu apa adanya, baru pikirkan cara mainnya. Dia nggak nyuruh kamu jadi licik, tapi dia bilang, jangan naif. Kebaikan itu bagus, tapi kalau nggak diimbangi kewaspadaan, kamu gampang jadi sasaran. Jadi kebijaksanaan sejati itu tahu kapan harus baik dan kapan harus tegas. Kalau kamu bisa lihat dunia tanpa filter seharusnya, kamu dapat 3 keuntungan besar, yaitu kamu jadi lebih tahan banting karena nggak mudah kaget. Kamu susah dimanipulasi karena ngerti cara orang main. Kamu hemat energi, nggak buang waktu mikirin hal yang nggak realistis. Intinya, kamu bisa tetap jadi orang baik tanpa jadi korban. Kamu bisa tetap jujur tanpa harus buta. Dunia ini kadang keras, tapi dengan mata yang terbuka, kamu bisa tetap jalan tanpa kehilangan arah dan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Hidup kadang berasa kayak jalan di tengah kabut tebal. Kamu tahu kamu harus maju, tapi nggak yakin apakah langkahmu benar. Nah, di saat seperti itu, 4 cara berpikir dari para legenda ini bisa jadi GPS batin kamu. Nggak menjanjikan hidup jadi mudah, tapi bikin kamu lebih jernih dalam mengambil arah. Pertama, kosongkan pikiranmu. Bukan berarti jadi pasif atau nggak mikir, tapi berani pause sebentar supaya kamu bisa lihat mana pikiran yang benar-benar penting, mana yang cuma bikin ribet. Kejernihan itu nggak lahir dari otak yang sibuk, tapi dari kepala yang tenang. Lalu, kendalikan yang bisa, terima yang tidak. Daripada buang tenaga ngatur cuaca atau mantan, mending kamu fokusin energi buat hal-hal yang emang bisa kamu ubah, yaitu sikapmu, reaksimu, pilihanmu hari ini. Itu kekuatan super kamu. Ketiga, menang sebelum bertarung. Kalau kamu bisa mikir strategis dan ambil posisi yang pas, kamu bisa sukses tanpa harus kehabisan napas duluan. Cerdas bukan soal IQ tinggi, tapi soal tahu kapan harus maju dan kapan harus minggir. Dan terakhir, lihat dunia apa adanya. Lepas kacamata pinkmu dan lihat kenyataan pakai mata yang netral. Karena cuma dengan terima realitas, kamu bisa main dengan aturan yang sebenarnya, bukan aturan yang kamu harap ada. Kalau 4 cara ini kamu jalani bareng-bareng, kamu bukan cuma jadi lebih bijak, tapi juga lebih kuat. Kamu akan bikin keputusan yang lebih tenang, gerak lebih efisien, dan hidup dengan rasa punya kendali. Karena di dunia yang kacau, kejernihan adalah kekuatan paling langka, dan kamu bisa punya itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.